Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi surah Fatihah kita baca dengan khusyuknya fokus penuh tumbuhan. 3 dalam 1, gerak raga, bibir dan lidah kita bergerak. Gerak minda, mindset kita mengikuti apa yang kita baca, artinya tadabbur. Apa yang kita baca kena paham. Kemudian gerak rasa artinya hadirkan dalam hati kita. Baru kalimah thayyibah ataupun ayat Al-Quran yang kita baca nyambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berkatnya surah Al-Fatihah, karena surah Al-Fatihah itu merupakan umul Quran ataupun ibunya Al-Quran. Jadi seluruh isi kandungan 114 surah itu diringkas dalam surah Al-Fatihah. Maka disebut ibunya Al-Quran. Yang mengandungkan ibunya, ada bapak ngandung, tak ada ya. Maka ibu umul Quran. Sudah barang tentu setiap ayat, setiap kalimat, setiap huruf itu full dengan barokah. Maka kita mohon kepada Allah yang pertama agar Allah teguhkan iman Islam kita. Yang kedua tentramkan jiwa kita, rumah tangga kita. Yang ketiga negeri dan negara kita dijauhkan dari bala bencana, huru hara, musibah dan wabah. Yang keempat kita mohon kepada Allah dengan berkatnya surah Al-Fatihah agar Allah jadikan putra putri kita sebagai generasi pelapis yang kita harapkan menyambung amalan ibadah kita sepeninggal kita nanti, sehingga amalan kita bak mata rantai yang terus berkesinambungan sampai hari kiamat. Dan yang kelima sekiranya ada di antara kita dan ahli keluarga kita yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan. Dan yang keenam kita mohon kepada Allah, doakan saudara-saudara kita yang sedang berjihad melawan kemungkaran, melawan kezaliman, melawan keangkuhan Yahudi Zionis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan tentara-tentara Ahzab dan tentara-tentara Badar untuk menghancurkan kezaliman dan keangkuhan. Dan mudah-mudahan Allah lindungi saudara-saudara kita yang di Palestina. Ala hadinati sholihah bihaqqil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibillahil mustafa. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pujian yang memenuhi langit dan bumi dan memenuhi apa saja yang dikehendaki oleh Allah. Selepas langit dan bumi tidak dapat menampung segala pujinya, marilah kita sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mendengar jawabannya kok belum kompak loh. Belum kompak, belum seiring, sejalan, sehati, sejiwa, seia, sekata gitu ya. Mari kita sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, kepunyaan Allah, milik Allah, tak berbelah bagi. Dan Allah itu siapa? Allah adalah Rabbil Alamin, yang mencipta, yang membela, yang menjaga, yang merawat, yang memelihara alam semesta ini. Rabbil Alamin.
Dan kita, keberadaan kita adalah ada alam tersendiri. Kita sebahagian daripada alam. Maknanya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia Allah beserta kamu di mana saja kamu berada. Gimana kabar? Semuanya sehat ya? Alhamdulillah, syukur. Umur panjang ke umurnya ingin pendek? Hah? Ingin umur panjang ke ingin pendek? Panjang. Alhamdulillah pada malam hari ini umur kita panjang ya. Jadi umur yang panjang itu yang macam mana? Umur yang pendek yang macam mana? Umur yang panjang adalah bagi umur yang tersisa. Entah kita berapa lama yang ditakdirkan oleh Allah kita berada di alam dunia ini, yang jelas kita sedang berjalan, kita sedang on the way. Dari Allah kita datang, kepada Allah kita kembali. Ramai orang-orang kita, kawan-kawan kita, saudara mara kita yang telah pun kembali dan tak membawa berita sampai ke hari ini. Ya, dan tak pulang lagi, kembali seterusnya. Dan kita pun akan menyusulnya. Ya. Maka umur yang panjang adalah umur yang dimanfaatkan untuk taat kepada Allah. Sebagaimana tuan-tuan dan puan-puan pada malam hari ini meluangkan masanya, meringankan langkahnya dari kediamannya masing-masing untuk menuju ke tempat yang sangat indah, tempat belahan bumi Allah. Innallaha zayyana as-samaa'a bil kawakib wa zayyana al-ardha bil masajid wa zayyana Muhammad wa zayyana al-anbiya bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa zayyana al-umam bi ummatihi. Ya apa tosa? Sesungguhnya Allah menghias langit di sana dengan bintang gemintang yang nampak, ya, bak mutiara yang bertaburan menghias angkasa ketika di malam hari kita lihat. Ya. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih waj'alnaha rujuman lisyayatin wa'atadna lahum 'adzabas sa'ir. Sungguh kami menghiasi langit dunia, langit yang rendah dengan bumi kita ini nampak. Bimasabih, dengan bintang gemintang. Waja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan di antara bintang-bintang itu merejam setan. Rejam setan. Iya. Maka kalau kita lihat menatap ke langit sana, kadang-kadang ada bintang keluar dari paksinya. Meteor. Ya, namanya meteor. Bintang yang keluar dari paksi. Bintang itu laju luar biasa. Kecepatannya tak ada tolok bandingnya. Ketika keluar dari paksinya itu merejam setan. Setan yang nak menuju ke langit, nak mendengarkan ataupun nak melihat suratan takdir, diteropong suratan takdir, baru naik ke langit, baru langit dunia saja, ya, ada peluru berpandu, pam, setan dibaling dengan bintang. Maka orang kita kalau belajar ilmu astronomi itu ada bintang yang keluar dari paksinya itu meteor, ya. Terjadi sekiranya meteor itu menghentam bumi, tak payahlah yang besar-besar, separuh daripada suku padang bola saja, separuh dari padang bola. Padang bola ukurannya berapa kali berapa? Hah? Kaki bola mana? Tak ada kaki bola. Berapa meter kali berapa meter? Hah? Berapa? 90 meter. Tak sampai ya. Nah, kalau separuh dari padang bola itu meteor itu keluar dari paksinya menghentam bumi, pasti bumi akan bergeser. Bayangkan betapa maha mulianya Allah, maha sayangnya Allah melindungi manusia sehingga bumi sejak dulu sampai hari ini belum ada bintang, dan akan ada bintang yang menurut ahli astronomi on the way akan menghentam bumi suatu ketika nanti, dan bumi akan bergeser.
dari kedudukannya. Ya, bumi sekarang kita masih apa? Masih sehari semalam, masih 24 jam. Ya. Allah masih memberi peluang kepada kita untuk menghirup udara segar di bumi ini. Sehingga pada malam hari ini kita masih diberi nafas. Lebih-lebih lagi kalau waktu pagi segar kita bernafas, sehingga Allah pun mengingatkan was-subhi idza tanaffas, demi waktu subuh apabila segar untuk bernafas, sehingga kita menghirup oksigen begitu segar. Sesuai dengan malam hari ini, Masya Allah, kita selesa berada di ini, namanya taman surga, indah cantik molek begini, tapi kok aneh, orang-orang tak tertarik dengan taman surga. Ramai yang tidak teringin masuk taman surga. Padahal kalau di dunia ini suka masuk ke taman surga, ada harapkan kelak dimasukkan ke dalam surga. Amin Allahumma amin. Tapi orang yang tak nak, ya, yuk kita pergi hadirkan diri di majelis ilmu itu taman surga, tak nak. Artinya awak tak nak masuk surga ke? Ya, yang nak tahu masuk surga tak nak macam mana? Nih, tadi dia berada di untuk masuk surga ini bukan nanti, sekarang. Untuk masuk ke dalam surga itu sekarang, waktu hidup ini. Ya, nah nanti kalau nanti itu dimasukkan, ya dimasukkan. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Masuk ke dalam surga itu sekarang, ya. Barang siapa dimasukkan ke dalam surga, diselamatkan dari tercebur dalam api neraka, maka dialah sebetulnya orang yang berjaya. Sekarang orang bercerita tentang kejayaan, oh anak-anakku berjaya semua. Asal apa? Gajinya besar, ya, kedudukannya tinggi, jabatannya, dapat kerja-kerja yang besar, gajinya, berjaya. Itu ukuran kebendaan. Jaya yang sebenar, faz, yang dimaksud faz, ya, kemenangan yang sebenar adalah orang yang diselamatkan dari tercebur dalam api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itu faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiadalah kehidupan dunia ini melainkan keseronokan yang menipu daya. Keseronokan sesaat saja, kejap aja, sehingga, ya, dunia ini kan ibaratnya mampir ngombe. Urepiku kayatene mampir ngombe jarine. Ki ngaji apa kukiran Nusant. Hidup itu ibarat singgah, minum kejap. Dalam perjalanan kita singgah dulu, minum dulu. Lepas itu kita akan lanjutkan lagi perjalanan karena menuju pada destinasi yang masih jauh. Dunia tempat tumpangan sementara, akhirat jualah tempat yang abadi. Maka semasa kita hidup di dunia inilah nak masuk surga ya sekarang, tak nak masuk surga juga sekarang. Nah, kalau tak nak masuk surga, kok gua blokir 29 sah? Iya. Memang orang yang tak nak masuk surga itu orang yang bodoh. Ya. Kalau orang yang tak nak masuk surga mesti masuk neraka, pasti itu. Di akhirat cuma ada dua aja. Kalau tak masuk surga ya masuk neraka. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku kelak akan masuk dalam surga melainkan yang tak nak masuk surga. Kila dikatakan, ya Rasul, wa man ya'ba ya Rasul. Siapa yang tak nak masuk surga ya Rasul? Rasul menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaati perintahku, yang mengikuti jejak langkahku, ya, dia akan masuk surga. Ya. Siapa yang derhaka kepadaku, ingkar kepadaku, karena ikut jejak langkahku, dia tak nak masuk surga. Ya, kan bodoh tuh. Suruh masuk surga tak nak, bodoh kan tak bodoh. Macam ragu aja jawab, ya masih bodoh lah.
Sehingga nanti kebodohan itu nanti dia akan menyesal ketika mereka sudah tercampak dalam neraka yang dirakamkan oleh Allah. Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Sekiranya dulu, tuh tengok. Sekiranya dulu, kalaulah dulu waktu aku hidup di dunia, mendengarkan nasihat, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibaca, mendengarkan sabda Rasul dibaca, kemudian saya berpikir, menggunakan akal ini untuk berpikir. Maknanya sekarang, kalau tanah masuk surga, tanah berpikir. Kalau tanah berpikir, punya otak, tak digunakan untuk berpikir, artinya jahil. Ma kunna fi ashabis sa'ir, niscaya kami tidak akan masuk ke dalam neraka sa'ir ini. Dah kena baru tengadah. Ya. Dah kena baru tengadah. Nauzubillah. Ya. Maka ketika kita bertanya, zaman sekarang yang sedang berjalan, saudara-saudara kita melawan kezaliman, kemungkaran. Kenapa orang-orang Yahudi ini dikutuk oleh Allah? Kenapa? Apa salah? Ya. Bangsa yang paling dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bangsa Yahudi. Yang dikutuk oleh Allah sekaligus dikutuk oleh semua manusia. Hanya beberapa negara aja yang menyokong aja. Ya, Korea nyokong, ya, Amerika nyokong, British nyokong, tapi majoritinya seluruh dunia mengecam keangkuhan orang-orang Yahudi. Kita sekarang nak kaji tentang kenapa orang-orang Yahudi kok dikutuk oleh Allah, sehingga kita pun tak nak ghairil maghdubi alaihim. Yang kita nak adalah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat ke atas mereka, Engkau limpahi nikmat ke atas mereka. Siapakah yang diberi nikmat oleh Allah? Para nabi satu, yang kedua para siddiqin, yang ketiga para syuhada, yang keempat para sholihin. 4 golongan ini saja. Kalau kita nak menggabungkan diri kita untuk menjadi an'amallahu alaihim, gabungkanlah diri kita kepada 4 golongan, para nabi, para siddiqin, para syuhada dan sholihin. Ya, para nabi kita tak mungkin kita nak jadi nabi, karena nabi itu bukan pilihan manusia. Apa ada pernah ada tengok ini tahun ini akan ada pilihan raya, ya, memilih nabi itu tak ada. Itu ketentuan dari Allah, nabi dan rasul. Ya. Kemudian siddiqin, orang siddiqin benar, kita boleh menggolongkan diri ataupun menggabungkan dirinya menjadi orang yang benar, siddiq. Itu sifat wajib bagi nabi, sifat wajib ke atas kita, yang wajib kita laksana, berusaha untuk kita siddiq. Siddiq benar dalam berkata, benar dalam niat, benar dalam perbuatan. Ya, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, sanggup berkorban jiwa, raga dan hartanya demi menegakkan kalimat Allah. Orang-orang yang mati syahid yadkhulunal jannata bighairi hisab. Mereka akan dimasukkan ke dalam surga tanpa perhitungan, tanpa dihitung, tanpa dihisab. Langsung masuk surga. Bahkan di dunia saja para syuhada yang telah gugur, harum. Ya, semerbak mewangi. Yang sedang viral ya beberapa hari yang lepas. Seorang remaja Mustafa 16 tahun, bayangkan 16 tahun sanggup bergadai nyawa untuk memperjuangkan la ilaha illallah. Dia hafid Al-Quran, ya, begitu dia gugur di medan perang, ya, dibawa ke ruangan, harum seluruh ruangannya, ya. Dan ternyata sumber harum itu di mana? Jasad Mustafa ini, 16 tahun. Ya. Sehingga orang menyabak
jasad dia. Harum. Ya. Padahal badannya kering, tak ada pakai minyak wangi, tak ada. Harum. Subhanallah. Dan itulah yang dijanjikan oleh Allah. Sedangkan Allah tidak akan ingkar janjinya. Orang-orang yang mati syahid adalah orang-orang yang dijanjikan masuk surga tanpa hisab. Nah, juga sedang viral. Seorang jenderal ini Israel. Ketika dia melihat tentara-tentara Israel yang banyak ini dikumpulkan di suatu ruangan itu ruangan yang sudah disejukkan, ruangan yang sejuk untuk mengawetkan jenazah, tapi bau busuk. Baru 1 hari, baru 1 hari dikumpulkan di ruangan itu, tapi sudah bau busuk tak sedap. Sedangkan ada 1 orang yang dikelompokkan dalam ini tadi, ada 1 orang syuhada, 1 orang yang mati syahid, ya, dari tentara Hamas. Sudah 15 hari, ya, 2 minggu lebih, tapi masih harum, jasadnya masih utuh. Sedangkan yang tentara Israel itu baru 1 hari di ruangan sejuk pun juga sudah bau tak sedap. Ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan secara nyata. Akan tapi yang namanya orang, ya, Bani Israel ini memang degilnya minta ampun. Ya. Degil, sangat degil. Coba kalau kita kaji dari Al-Quran. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Dan sungguh kami tentukan orang-orang Bani Israel itu sentiasa membuat, kamu semuanya sentiasa membuat kerusakan. Ya. Jadi rancangan dia nak buat kerusakan di muka bumi ini, merusak, bukannya membangun, bukannya membina, tapi merusak. Marratain, marrah bimarrah, artinya berkali-kali. Ya, bayangkan mulai dari, ya, kita mempelajari dari sejarah. Ya, secara asal usulnya itu macam mana Bani Israel. Bani itu anak-anak keturunan. Isra itu kekasih. Allah. Itu bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab. Israel. Isra itu kekasih Allah. Maksudnya siapa? Nabi Yakub. Nabi Yakub memang kekasih Allah, nabi. Manusia pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak keturunannya disebut Bani. Ya, kita Bani Adam, anak keturunan Adam. Kalau yang bukan anak keturunan Adam, Banul Jan, Bani Ajin, anak jin. Orang-orang tua-tua dulu susah nak cakap Banul Jan, Bonyan. Itu kampung Bonyan. Banul Jan aslinya. Ya, tapi lidahnya susah nak cakap bahasa Arab. Banul Jan, Bonyan. Ya. Ya, kita Bani Adam, anak-anak keturunan Adam. Bani Israel itu anak-anak keturunan Nabi Yakub. Anak-anak keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak 12 orang, laki semua. Ya, laki semua. Di antaranya sejarah yang mengorak sejarah adalah Nabi Yusuf. Subhanallah, di antara 12 orang anak, ya, putra Nabi Yakub itu laki semua, dan Nabi Yusuf manusia, ya, yang di antara 12 itu. Ketika itu Nabi Yusuf bercerita kepada ayahnya, ya, saya kok bermimpi ya. Mimpi apa nak? Mimpi tengok 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepada aku, ayah. Kemudian kata ayahnya, wahai Yusuf, jangan kau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Nanti saya setan akan memberdaya kamu. Ya, tapi namanya budak, ya. Namanya budak ya cerita juga. Ya, cerita. Ya. Maka ketika itu adik-beradik ataupun saudara Nabi Yusuf itu, karena Nabi Yusuf itu lebih diperhatikan oleh ayah dia, ya, berbanding yang lain-lain, sehingga jealous. Itunya ayah ini tak adil, apalah Yusuf aja, si Yusuf aja ini, ya.
Akhirnya apa? Dia udah buruk sangka dengan orang tua. Bayangkan. Dia sudah sebagai seorang anak ketika buruk sangka kepada orang tua. Orang tua mesti dia bijak namanya orang tua. Ya, pengalaman hidupnya lebih banyak berbanding dengan anak-anak yang baru lahir ataupun yang baru menerusi kehidupan ini. Sudah barang tentu asam garamnya kehidupan lebih banyak pengalaman orang tua. Ya. Maka jangan sampai kita menuduh orang tua tak adil, orang tua ini jangan. Kita sebagai anak hormati dia. Waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Ya, rendahkan dirimu dengan sayap kerendahan sebagai menghormat kepada emak ayahmu yang melahirkanmu, mengandungmu, membelamu dengan penuh kasih sayang sampai engkau dewasa ini. Ya. Dan katakanlah kepadanya, Rabbi ghfirli, ya Tuhanku ampunilah dosaku, Rabbi ghfirli wali walidaya, dan ampunilah dosa kedua ibu ayahku, warhamhuma, kasih sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangi kami sewaktu kecil kami. Sanggup emak mengandung kita, melahirkan kita bergadai nyawa, membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Ayah kita bertunggus lumus bekerja, banting tulang, perah tenaga, cari nafkah untuk membesarkan kita. Maka sebagai anak, hormati orang tua. Ridhallahi fi ridhal walidain, wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah terdapat pada keridhaan orang tua, dan murkanya Allah terdapat pada kemurkaan orang tua. Adik-beradiknya Yusuf sudah buruk sangka. Ya. Lepas itu dia merancang, gini aja lah, bunuh aja Yusuf. Nah, tengok adik-beradik dibunuh, jangankan orang lain, apalagi kita. Itulah orang Bani Israel, orang Zionis, orang Yahudi. Kenapa dikutuk oleh Allah? Karena adik-beradiknya pun nak dibunuh. Oh, ketulu Yusuf. Ya, bunuhlah Yusuf. Akhirnya mereka merancang nak membunuh Yusuf. Kemudian di antara saudara mereka, seorang di antara jangan dibunuhlah, masukkan aja dalam perigi. Akhirnya sepakat mereka masukkan, dia dibawa minta izin pada ayahnya, ya, untuk dibawa untuk menggembala kambing, nak jaganya, nanti nak diajak main-main di sana ke padang rumput, nanti Yusuf akan dihibur. Sebetulnya ayahnya juga tak memperkenankan, tapi setelah dirayu-rayu akhirnya diperbolehkan. Rancangan nak membunuh Yusuf, tapi kemudian dicampakkan ke dalam perigi. Bayangkan adik-beradik. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang emak, sebagai orang tua, sentiasa memberi nasihat, adik-beradik yang rukun, jangan gaduh. Ya, sudah barang tentu nama kasih sayang sebagai orang tua, sehingga pepatah bahasa mengatakan sayang emak sepanjang zaman, sayang anak sepanjang galah, gitu ya. Artinya kasih sayang emak ayah kepada kita bandingkan dengan kasih sayang kita kepada emak, tak ada bandingannya, bro, guys, sis. Tak ada bandingannya. Sayang emak, sayang orang tua kepada anak sepanjang zaman. Artinya sepanjang zaman. Ya, tapi sayang anak kepada orang tua sepanjang galah. Lah galah yang paling berapa kaki, berapa puluh kaki, dah untuk nyenggek propos apa itu dia tuh paling tinggi ya berapa kaki? 15, 17 kaki aja, ya ukurannya. Nah, sedangkan sayang emak pada anak ya sepanjang zaman. Jadi tak seimbang langsung. Ya. Maka nak membalas jasa emak ayah tak akan terbalas. Ya. Nasihat emak, nasihat ayah, adik-beradik yang rukun. Tapi ini Bani Israel nak membunuh adik dia. Bayangkan adik bernyanyi dibunuh, jangankan kita.
Maka kenapa mereka dikutuk oleh Allah? Mereka membantai anak-anak manusia yang tidak berdosa, budak apa dia? Dosa apa dia? Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ingatlah ketika anak-anak yang tidak berdosa akan ditanya oleh sebab apa dia dibunuh. Ya. Kenapa orang Yahudi dikutuk oleh Allah? Itu perangnya seperti itu. Ya. Walaupun seluruh dunia manusia mengutuk, pembantaian anak-anak. Ya. Tapi tetap juga tak bergeming, tetap juga dalam pendirian dia. Karena menurut anggapan mereka, membunuh orang Islam itu dapat pahala. Itu menurut pandangan mereka. Bahkan dari kecil itu budak-budak ini sudah diajarkan itu musuh kita. Tengok saja orang Islam adalah musuh kita. Kami ini, kata orang-orang tua yang mendidik anak-anaknya orang Bani Israel. Dari kecil dia diajarkan kita ini abna'ullahi wa ahibba'u. Kita ini anak-anak Tuhan dan kekasihnya. Musuh kita yang terbesar loh orang Islam, seluruh dunia ini umat Islam itu musuh kita. Bantai saja. Bayangkan, adiknya pun nak dibunuh, apalagi kita. Ya, akhirnya setelah diizinkan tuh Yusuf, ya dimasukkan dalam perigi. Kemudian dia pun baju Yusuf diambil. Lepas itu dipotong kambing, lepas itu dilumurkan darah kambing. Waja'u ala qamisi bidamin kadzib. Mereka datang pura-pura sedih, menangis ya pada ayah. Ya ayah, ternyata ayah, apa yang ayah katakan nanti takut ini Yusuf dimakan serigala, memang betul. Ya. Tengok. Waja'u ala qamisihi bitamin kadzib. Allah rakamkan. Kenapa Allah kutuk orang Yahudi? Karena ketika dia nak menutupi cacat celah dia, nak menutupi kesalahan dia dengan kesalahan yang lain. Dia membuat tipuan yang lain. Ya, ini kalau ayah tak percaya, ini nih darahnya Yusuf nih diterkam serigala ayah. Ya. Tengok, ayahnya pun ditipu. Apalagi kita. Ya. Kita ditipunya. Kita pun nak juga ditipu ya. Ya Allah, ditipu vaksin macam-macam tuh. Tipu. Seluruh dunia manusia ditipu. Karena dia sudah menguasai segala-galanya, menguasai IT, menguasai WHO sudah dikuasai sama dia, PBB sudah dikuasai sama dia, ekonomi dunia dikuasai sama dia. Ya, kita ditipu, juga ditipu. Ya, macam-macam tipu. Maka kita kena sadar. Jangan sampai kita ditipu mereka. Ya. Tengok ayahnya pun ditipu. Waja'u ala qamisi bidamin kadzib, dengan darah tipuan, darah dusta. Maka seluruh manusia akan ditipu. Apalagi orang Islam terus akan ditipu terus. Allah sudah mengingatkan kepada kita, kalau kita tak percaya bahwa kita ditipu oleh orang Yahudi, ditipu oleh Bani Israel, ditipu melalui Perbadanan Dunia WHO, melalui melalui PBB, ya. Allah sudah mengatakan wala tardan kal yahud walan nasara hatta tatabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi takkan tinggal diam, dan juga orang-orang Nasrani takkan tinggal diam sehingga kamu ya Muhammad dan umatmu ikut cara mereka. Selagi kita masih ikut cara junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka terus kita akan ditipu, terus kita akan di-attack, terus kita akan diserang, terus kita akan dibantai. Tapi ingat,
Allahu waliyul ladzina amanu. Allah sebagai pelindung bagi orang-orang yang beriman. Ya. Maka jangan sampai kita mudah ditipu. Ya. Kita tetap ada prinsip. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diakui di sisi Allah adalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati laminal khasirin. Barang siapa menjadikan agama selain dari Islam, Allah tak terima dan di akhirat kelak akan menjadi orang yang rugi. Ya. Kenapa Yahudi? Kenapa Bani Israel dikutuk oleh Allah? Karena itu tipu. Orang tuanya pun ditipu, apalagi kita. Ya. Itu historical background ya orang Yahudi asal mulanya. Belum lagi yang lain-lain ya. Ketika Nabi Musa, ketika mereka setelah berkurun tahun, kan zaman Nabi Yakub menuju kepada zaman Nabi Musa itu ribuan tahun juga. Sedangkan dari Nabi Musa ketika membebaskan orang-orang Bani Israel yang ditindas oleh Fir'aun, ya, berpuluh-puluh tahun lamanya, ya, kemudian Allah utus Nabi Musa. Nabi Musa diutus menjadi rasul di bumi ini adalah 3.500 sebelum Masehi. Ya. 3.500 sampai 3.000 sebelum Masehi. Artinya 3.500 before centuries. Sebelum Nabi Isa lahir. Sedangkan kalau dikira tahun sekarang 2024 hampir 24 tinggal 1 bulan ya. Kalau 2024 nih ya tinggal ya, artinya apa? Sudah 2024 sejak Nabi Isa lahir, tambah lagi 3.500 tahun, artinya sudah berapa? 5.500 tahun lebih yang lalu Allah dah mengutuk orang-orang Bani Israel. Ketika mereka dalam kesempitan, mereka dalam penderitaan, ditindas oleh Fir'aun, ya, untuk kerja paksa membangun ahram, membangun Spain, membina apa semua termasuk Seven Wonder of the World, 7 keajaiban dunia di Mesir itu, ya, itu yang memperkerjakan Fir'aun, memperkerjakan orang-orang Bani Israel. Maka setelah itu mereka pun menengadahkan tangan untuk diutuskan seorang pemimpin yang dapat membebaskan dari penderitaan ini. Lah Allah utus Nabi Musa. Sehingga Nabi Musa menyelamatkan orang-orang Bani Israel dari Mesir menuju ke Palestina. Menyeberangi Laut Merah. Ya, dalam perjalanan itu saja sudah tipu hela, padahal Nabi Musa nak menyelamatkan mereka. Tapi sampai di tepi laut, ya, dalam sejarah dinyatakan 600.000 ya Bani Israel yang diselamatkan dari Mesir, ya, untuk pergi ke Palestina. Nyebrang laut, udah bingung dah. Di sana Fir'aun bersama bala tentaranya mengejar, sementara di hadapannya laut. Musa, ini macam mana gini? Kita mati kutu kita nih, tak ada jalan. Ya, emangnya kita nak masuk ke laut, nak bunuh diri, macam-macam cara. Tapi Nabi Musa tenang saja menghadapi kerenah orang Bani Israel. Baru nak diselamatkan itu saja sudah banyak cincong, banyak tipu hela. Ya, ada yang mengutuk Nabi Musa. Kejap aja padahal tadinya sudah masuk Islam ataupun dia mengikut ajaran Nabi Musa, mengakui bahwasanya tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Musa Rasul Allah. La ilaha illallah Musa Rasulullah. Mereka mengakui. Akan tapi ketika saat, ya, di tepi laut, tak ada jalan keluar melainkan kita hanya kematian saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Nabi Musa, ya Musa idrib bi'asokal bahr, tongkatmu palukan ke atas laut. Maka terjadilah highway, ya, mereka benar menyeberangi laut. Nyebrang, selamatlah.
Akhirnya dikatok palukan lagi, Fir'aun bersama bala tentara ditenggelamkan oleh Allah. Jadi kenapa orang-orang Yahudi dikutuk oleh Allah? Bangsa yang paling dikutuk oleh Allah. Karena kedegilan mereka, karena keangkuhan mereka. La tufsidunna fil atmar wa la ta'alunna uluwan kabir. Bersifat angkuh, sombong. Tak pandai mensyukuri nikmat Allah. Diberi nikmat oleh Allah. Ya? Diberi nikmat oleh Allah, dapat selamat dari cengkeraman kuku besi Fir'aun dan diranapkan Fir'aun bersama kuasanya Fir'aun. Tak lama kemudian dia nyebrang ke Laut Merah, ya, melihat kaum ada yang punya patung-patung. Dia nak, Musa, bukannya Rasulullah, tak, Musa. Kami minta Tuhan seperti mereka itu, kaum-kaum ini menyembah Tuhan. Kita tak ada Tuhan, Musa. Ya, Masya Allah. Ya. Sudah diislamkan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Musa Rasulullah. Ya. Bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian Musa adalah utusan Allah, tapi diminta kepada Nabi Musa untuk ya membuat Tuhan. Jadi otaknya kemana? Tak dipikir. Kenapa dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal tauhid la ilaha illallah. Nabi-nabi dan rasul menyampaikan kalimat yang sama. Mulai dari Nabi Adam mengajarkan pada anak-anaknya, ya, sembahlah Allah, la ilaha illallah. Adam nabiullah, aku ini nabi Allah. Nabi yang dipilih oleh Allah. Ya. Kemudian Nabi Nuh juga mengajarkan kalimat yang sama, la ilaha illallah, Nuh Rasulullah. Nabi Ibrahim, la ilaha illallah, Ibrahim Nabi Allah. Sampai kepada Nabi Musa, la ilaha illallah, Musa Rasulullah. Setelah diselamatkan dari kekejaman Fir'aun, malah minta untuk jadikan Tuhan. Ya. Langsung tak mikir ini, maka orang-orang Yahudi disebut bodoh, orang-orang jahil, sufaha. Dalam juzuk yang kedua itu, saya qulu sufaha minan nasi ma wallahu man qiblatihum allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Nanti orang-orang bodoh akan berkata, saya qulu sufaha, ya Muhammad, engkau mengalihkan, minta dialihkan, ya, Ka'bah, meminta dialihkan dalam sholat menghadap bukan ke Baitul Maqdis, ya, karena Rasul selama berada di Madinah selama 16 bulan, kila 17 bulan dia dalam sholat menghadap ke Baitul Maqdis, ya, menghadap ke Palestina, artinya menghadap ke arah utara dari Madinah, ya. Nah, lepas itu dia minta kepada Allah. Kenapa? Orang-orang Yahudi ini memusuhi Nabi macam-macam. Tuh tengok Muhammad, agama lain tak sama dengan kita, tapi ketika sembahyang sama pula menghadap ke arah kiblatnya kita. Apalah Muhammad ni, ya. Maka Nabi Muhammad tak seronok, tak dengar, tak sedap tuh telinganya sendiri. Dia sendiri mendengar ejekan-ejekan orang-orang Yahudi. Maka akhirnya, ya Allah, alihkanlah kiblat ini ke arah Masjidil Haram. Saya rindu Makkah, ya Allah. Sudah 1 tahun lebih saya meninggalkan tanah tumpah darahku. Nabi tidak pernah meninggalkan tanah tumpah darahnya, tidak pernah meninggalkan Makkah dalam masa yang lama. Melainkan hanya bisnis, ya, perjalanan perniagaan, rihlatas syita wa shaif, pergi ke Syam dan pergi ke Syria, ya. Akan tetapi tetap balik ke Mekah. Tapi dalam masa setelah hijrah ini, selama 16 bulan dan 17 bulan kok tak tengok Ka'bah, rindu tanah tumpah darahnya. Akhirnya menengadahkan tangan kepada Allah. Kila dalam riwayat dinyatakan setiap kali sholat, ya, malaikat Jibril menampakkan Ka'bah bersama Makkah, ya.
Ka'batullah di hadapannya. Tapi terus Nabi terus mengharapkan kepada Allah. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ya, tapi Rasul sebelumnya sudah diberitahu ketika nanti aku perintahkan kamu menghadapkan ke arah Masjidil Haram, nanti orang-orang bodoh dari golongan Yahudi, sayaqulu sufaha, orang-orang bodoh, orang-orang jahil, orang-orang yang tahu kebenaran tapi tak nak ngikut kebenaran karena sombong dia, karena keangkuhan dia. Ma wallahu ma'an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Tuh tengok apalah Muhammad. Semalam lain menghadap ke tempat kita, ini kiblat kita, sekarang lain. Apalah besok lain lagi. Gitulah gitu. Cerewet ini orang Yahudi. Maka kenapa dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala? Tahu kebenaran bahwasanya Nabi Muhammad itu betul-betul utusan Allah yang ditunggu-tunggu oleh mereka, yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang Nasrani, yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang Yahudi. Itu dialah betul Muhammad itu. Tapi kenapa dia tak nak ikut? Karena ikut Nabi Muhammad, tak nak mengakui dia sebagai seorang nabi, bahkan malah diracunnya. Nabi nak dibunuh, macam-macam cara nak dibunuh. Ya. Semua nabi-nabi dan rasul, lebih dari 40 nabi yang dibunuh dari golongan orang Bani Israel. Bayangkan, kenapa Allah mengutuk dia? Mengutuk bangsa Yahudi. 40 nabi rasul lebih yang dibunuh oleh mereka. Nabi Zakaria saja digergaji. Ya, bayangkan. Jadi maka ketika kita mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, orang Yahudi. Jangan sampai kita perangai-perangai yang dikutuk oleh Allah yang menyebabkan Allah mengutuk orang-orang Yahudi. Mereka wa ghadiballahu 'alaihim, Allah murka kepada mereka, wa la'anahum, Allah mengutuk mereka, wa adalahum jahannam, dan Allah mengancam dengan neraka jahannam, wa sa'at masira, dan neraka jahannam seburuk-buruk tempat kembali. Yang itu tanah ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, dan bukan jalan orang tersesat dari golongan Nasrani dan kuncu-kuncunya sudah barang tentu. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati berkati Allah Subhanahu wa taala, dari banyak lagi perkara-perkara yang menyebabkan Allah murka kepada golongan bangsa Yahudi ini, bangsa yang paling dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita ikut serta, jangan sampai kita tasabuh kepada mereka. Baik sikap-sikap yang dibenci, yang dikutuk oleh Allah, jangan sampai kita ikuti. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat kiranya beri manfaat, khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya bagi para pendengar semua. Amin Allahumma amin. Mari kita baca, ya Tawwab, ya Allah yang menerima taubat, tub alaina, terimalah taubat kami, warhamna, kasihanilah kami, wangdzur ilaina, pandanglah kami dengan kasih sayang. Kalau tak hafal ya supaya ngubah kayak lambi ya, jangan diam ya, ikut sama-sama. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fadu'ai wa batihali syahidun li biftiqari. Bersama, ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina, falihada sirri ad'u fi asari wa asari, ana abdun sara fakhri dimna fakri waqtirari. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna
وانظر إلينا يا إلهي ومالكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا ربنا ارفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما نافعا اللهم يا سبحانك اللهم تحياتهم يا سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.